Silakan. Cik. Dan diberitahukan kepada peserta dengan nomor S11, dimohon bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi auha Muhammadan bil Qur'ani wa taqwa. Assalatu wassalamu alal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Abdul Aziz Al-Iwadi, seorang ulama Mesir bermazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa Al-Islamu dinu ta'ayushi salmi baina syu'ub wa huwa yuhathu ala hafzi karamatil insan wa ayyakrama abnal insaniyati ba'duhum ba'da. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan yang damai antar manusia. Syariat Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa menjaga penghormatan manusia dan bekerja sama antara satu sama lain. Namun sayangnya hadirin, di negara tercinta ini masih ditemukan sebagian orang yang melihat perbedaan warna kulit, suku, bangsa, bahkan agama sebagai pemicu yang melahirkan konflik dan perpecahan. Mengapa semua ini bisa terjadi, hadirin? Menarik permasalahan ini untuk dibahas, kami akan menyampaikan satu topik syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin yang berbahagia, Imam Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir menjelaskan bahwa ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min abi wahidin huwa Adam wa ummi wahidatin hiya Hawa fala taftila bainakum fin nasabi. Wahai manusia, kami menciptakan kamu dari satu ayah yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawa, sehingga tidak ada perbedaan di antara kamu dalam garis keturunan. Hadirin, berdasarkan penjelasan tafsir tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dan keberagaman merupakan fitrah manusia, di mana kita harus saling bekerja sama dan berbuat baik terhadap orang-orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, di dalam ayat ini terdapat kalimat lita'arafu. Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Al-Baghawi pernah menjelaskan bahwa lita'arafu ay liya'rifa ba'dukum ba'da fi qurbin nasabi wa bu'di la liyatafakharu thumma akhbara anna arfa'ahum indallahi atqakum. Maksudnya agar mereka saling kenal mengenal dalam nasab dekat ataupun jauh, agar mereka tidak saling menyombongkan diri. Kemudian mereka diberitahu bahwa aku akan meninggikan derajat mereka di sisi Allah yang paling bertakwa di antara mereka. Namun sayangnya hadirin, merawat kerukunan umat beragama di Indonesia mengalami berbagai tantangan, yakni radikalisme. Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Malamih Al-Mujtama Al-Muslim menjelaskan radikalisme memiliki beberapa ciri. Pertama, mengklaim kebenaran tunggal. Kedua, mudah mengkafirkan orang lain. Ketiga, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis. Muncul pertanyaan besar, mengapa agamanya sama
kitab suci Al-Quran yang sama, tetapi mengalami perbedaan pemahaman keagamaan. Hal ini disebabkan karena persoalan epistemologis. Kelompok radikal hanya memahami teks agama secara harfiah dan parsial, sedangkan pihak lain memahami teks Al-Quran secara kontekstual. Lihatlah fatwa Osama bin Laden yang menggetarkan dunia Islam. Inna hukmal qutli amrikiyin wa khulafaihim madaniyina wa askirina wa qitaluhum fardu ainin ala kulli muslimin imkanahu zalika fi kulli baladin tayassara fi. Membunuh orang-orang Amerika beserta sekutunya, baik sipil maupun militer, adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dapat dilakukan di negara manapun yang mungkin. Fatwa inilah hadirin yang kemudian menggerakkan kelompok radikal di berbagai negara untuk melakukan aksi teror yang mengatasnamakan agama, untuk memerangi orang-orang yang berbeda agama, bahkan yang sering mereka sebut dengan istilah kafir. Kemudian pendapat ini dibantah oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi. Menurutnya, istilah kafir diganti dengan non-muslim dan zimmiyun diganti dengan muwatinun. Penggunaan istilah ini penting agar kita mampu merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Setuju hadirin? Lalu hadirin, bagaimanakah cara kita merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan? Hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abu Abdillah bin Abdurrahman As-Sa'di
Di dalam kitabnya As-Sa'di pernah menjelaskan bahwa la yanhakumullahu 'anil birri waz-zillah wal mukafaati bil ma'ruf wal qisti lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim haitsu kanu bihalin lam yantasibu likitalikum fiddin wal ikhraji min diyarikum, bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan menyambung tali silaturahmi, saling memenuhi dan mencukupi dengan cara yang baik, dan berbuat adil kepada orang musyrik dari kerabatmu selama mereka tidak memerangi kamu dari urusan agama serta tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Hadirin, berdasarkan penjelasan tafsir tersebut mengisyaratkan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, dalam kaitan ini terdapat dua hal yang harus dimiliki agar kita mampu merawat kerukunan umat beragama. Pertama, antabarruhum, berbuat baik meskipun berbeda agama, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan makanan kepada laki-laki Yahudi yang buta yang kerjanya setiap hari mencaci maki Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu peran ini digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq telah selesai menyuapkan makanan ke dalam mulut laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut memuntahkan makanan tadi seraya ia berkata, "Pasti ini bukan orang yang biasa memberikan saya makanan, karena orang yang biasa memberikan saya makanan adalah orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang." Abu Bakar menjawab, "Orang yang biasa memberikan engkau makanan telah meninggal dunia, dan beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar nama Muhammad, menangis laki-laki Yahudi buta tersebut. Ia pun berkata, "Setiap hari saya menghina yang bernama Muhammad, tetapi setiap hari ia memberikan saya makanan. Alangkah indahnya akhlak Islam. Wahai Tuhan, tuntun dan izinkan saya untuk memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kedua, watuqsitu ilaihim, berlaku adil sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Muhammad Al-Fatih, bahwasanya beliau pernah mengangkat seorang gubernur dari kalangan non-muslim yang wilayah penduduknya mayoritas non-muslim. Hadirin, inilah merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan yang harus ditegakkan agar Indonesia dapat menjadi negara yang aman, damai, dan bahagia. Oleh karena itu hadirin, dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan dapat terwujud dengan toleransi, anti kekerasan, berwawasan kebangsaan, dan ramah terhadap budaya lokal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.